menarik diri. Apakah Pak Amin sendiri sempat mendapatkan tekanan, telepon atau apa, Ustaz? Dan sejauh saya tahu, setelah peristiwa itu kan saya bertemu 3 hari juga sama beliau. Sampai itu kan tanggal 20. Lebih dekat dengan para anggota kabinetnya dan jajaran pemerintahan yang lainnya, sehingga Undang-Undang Dasar 1945 itu mengatur bahwasanya setiap rakyat berhak untuk mengutarakan pendapatnya. Ya mudah-mudahan pesan itu sampai. Istilah saya baru berhasil 50%. Kita nggak tahu, mudah-mudahan 50% berikutnya ya pesan disampaikan kepada Prabowo ya melepaskan Teddy, ya kasih tugas di mana sih kata Pak Amin yang cocok dengan ya kedudukan dia lah gitu. Nah, jadi itu yang kedua. Nah baru kita masuk pada yang ketiga. Nah yang ketiga ini adalah kaitan dengan ini banyak yang bahasa kita ya. Pak Amin kan seorang biasa tak dengan dia dari Muhammadiyah ya. Tagline-nya Muhammadiyah itu kan amar ma'ruf nahi munkar. Di saat semua orang lain diam, maka di dalam video itu kan bilang kemana para ulama? Pada diam itu kan. Sebenarnya berita Teddy ini kan sudah banyak menjadi rahasia umum. Semua orang paham, semua orang ngerti, orang bicara tipis-tipis, tapi nggak ada yang berani ngomong. Walaupun ada, ya suara gaungnya nggak besar. Dan ini tidak pernah dibantah oleh istana kan gitu. Jadi begitu. Jadi Pak Amin melihat ini harus terang, harus nahi mungkarnya harus jelas gitu. Makanya saya melihat Pak Amin ini memang mengatakan saya harus menyampaikan ini dengan terang karena orang merasa abu-abu terus. Ini adalah konten nahi mungkarnya Pak Amin. Dan kita tahu dari dulu Pak Amin orang yang tidak kali kalau menyampaikan kebenaran itu. Jadi itu dari satu-satu ya, dia nahi mungkarnya dikedepankan. Sementara orang banyak nyari aman, ya beliau ya harus menyampaikan kebenaran. Ya para ulama kan pada takut juga, ini gimana nanti gimana kan gitu. Saya akan bahas di ujung. Nah yang kedua, bahwa karena ini sudah meluas dan berita di istana tidak pernah membantah ini dan merasa aman-aman saja. Bahkan kalau kita lihat peristiwa terakhir yang di Paris itu kan sebenarnya sangat ya banyak orang sudah mengindikasi apa ini gitu. Seorang presiden merayakan ulang tahun yang bukan siapa-siapa sampai di Paris. Yang katanya hotelnya berapa? 200 sekian juta gitu kan. Masya Allah. Alhamdulillah. Nah jadi begitu. Makanya sisi ini Pak Amin melihat bahwa ini sudah terang-terangan dinampakkan di mata kita. Tapi kenapa gak ada yang ngomong? Gitu loh. Kenapa orang gak ngomong? Itu pasti harus ada yang berbeda. Maka Pak Amin dia mengambil risiko itu. Ya, tidak populer dia menyampaikan. Nah, tapi yang ketiga di sini Pak Amin orang ngerti agama. Ini saya ingin di sini. Apa yang dia sampaikan tidak bertentangan dengan agama sebenarnya. Kalau ini fitnah, ini apa berbahaya nampakkan bukti, apa bukti ininya gitu. Apa namanya saksi 4 bukti. Nah ini sih perbedaannya. Banyak ulama juga kurang paham antara gay dengan liwat itu 2 hal yang berbeda. Gay itu adalah orientasi seksual. Begitu loh, ketertarikan seseorang laki-laki kepada laki-laki itu ketertarikan orientasi seksual yang kita anggap menyimpang pada petik di Indonesia. Di luar negeri kan udah nggak ada masalah gitu, kita dianggap menyimpang. Jadi berbeda dengan liwat. Liwat itu adalah memang ya harus ada 4 orang saksi sama seperti saksi zina. Harus 4 orang saksi laki-laki yang ngadil. Jadi 2 hal yang berbeda. Jadi antar orang gay itu belum tentu melakukan perbuatan liwat atau perbuatan kaum Nabi Nuh itu. Itu berbeda. Jadi begitu. Nah, bukti-buktinya kalau saya lihat ya, secara umum, Pak Amin bilang ini bisa dibuktikan secara kejiwaan bisa kok. Teman-teman mohon fokus sini ya. Ya bisa dibuktikan. Ya kita tinggal paling ahli kejiwaan lah, ahli apalah gitu. Ya, kita melihat dari perilaku Teddy yang kita lihat seperti ya, apakah Mayu lah, perilaku bagaimana hubungan dengan Prabowo itu sudah bisa dianalisa gitu. Jadi firm betul Pak Amin yakin sudah bisa dikatakan orang ini gay. Makanya Pak Amin kan ketika menyampaikan itu kan selalu dimulai dari awalnya kan sudah beredar rumor gitu loh Pak Amin. Dibuka dengan itu, bukan ujuk-ujuk Pak. Cuma Pak Amin berani mengatakan dengan terang, tidak pakai diduga. Kalau wartawan kan
diduga, apa istilahnya, ditengarain, supaya nggak kena delik gitu. ya, supaya nggak kena delik. Pak Amin kan kalau pakai gitu kan orang nggak ya harus terang aja ini dia yakin betul bahwa ini keyakinan beliau gitu. Kalau istilah kata siapa Panji itu apa nih? Menurut keyakinan saya. Makanya ketika Pak Amin ada yang waktu pas lagi kita di Jogja tuh Munas itu kan, Pak Amin gimana ketika di pengadilan? Saya yakin betul kata Pak Amin. Bisa dibuktikan, saya panggil ahli-ahli. Ya betul Pak Amin dengan ungkapan ini. Nah, karena pertama ungkapannya itu tidak sama dengan fitnah dalam konteks liwat. Kalau kita katakan orang liwat ini ya, Pak, ini kan bahasa agama ya. Liwat itu adalah perbuatan laki-laki berzina dengan laki-laki. Itu dalam bahasa agama namanya liwat. Itu kalau kita menuduh orang kamu liwat, itu harus bawa 4 orang saksi yang melihat betul. Nah, itu baru betul kalimat itu. Jadi itu hal berbeda. Makanya ulama-ulama suka karena yang belum tahu menganggap ini harus ada saksi, beda. Ini orientasi seksual yang bisa kita lihat dari perilaku orang sehari-hari, bagaimana cara dia ngomong, bagaimana di sini bisa kita lihat ini orientasi sosial pasti berbeda. Sama laki-laki dia kurang sur, sampai sama perempuan dia kurang sur, sama laki-laki dia agak sur, kan begitu. Ya, itu bisa kita lihat. Dia menikah belum sampai setahun sudah bercerai. Sebenarnya itu indikator yang 95% sudah kelihatan. Maka Pak Amin kan mengatakan saya yakin kata Pak Amin bahwa ini orang gitu, tidak pakai diduga, tidak ini. Itu keberanian Pak Amin memang. Dia siap untuk menanggung resiko itu. Yang kita bilang di mana orang lain banyak cari aman, ya beliau cari memang menyampaikan yang betul. Yang terakhir kembali kepada saya bilang tadi, mari kita lihat substansinya. Ya, saya merasa ya kita harus merasa bersyukur apa yang ya sebagian besar kita udah pada tahu cuma nggak berani ngomong kan gitu. Makanya dengan Pak Amin coba begitu Pak Amin ngomong kan banyak orang lain sambut menyambut gitu loh. Oh membongkar semuanya. Mudah-mudahan disampaikan kepada istana. Dan tujuan Pak Amin hanya 3. 1 ya siapa namanya Prabowo sadar bahwa ini ada yang something wrong yang harus diperbaiki. Baik secara pribadi maupun secara ketatanegaraan dibahas Pak ya. Yang kedua ya, jadi harus dipecahkannya adalah ranjau dari Jokowi. Nah yang ketiga yang paling penting apa? Prabowo harus mau mendengar suara rakyat yang selama ini banyak terberir atau tersumbat, nggak sampai disortir gitu. ABS saja nih, ya apalagi di sisi tadi ini. Jadi yang bagus-bagus harus sampai. Makanya banyak kita lihat ya bahasa kita banyak lebih lah Prabowo ini sebenarnya, ya kan? Di kita antara omong-omong dan fakta ternyata tidak sama. Ini akhirnya kita menyatakan omong-omong. Nah, saya kira ini 3 poin yang paling penting. Ya mudah-mudahan ini menjadi barokah bagi kita semuanya dan Pak Amin siap menanggung risiko atas apa yang diucapkan, baik secara hukum, juga termasuk dari sisi agama. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ke Prof. Suparji, saya ingin tahu setelah pernyataan itu keluar kan itu membongkarkan jagat persilatan nasional dan sempat ancaman-ancaman laporan pidana dari Komtigi walaupun kemudian kelihatannya mereka menarik diri. Apakah Pak Amin sendiri sempat mendapatkan tekanan, telepon atau apa, Ustaz? Ya, sejauh saya tahu setelah peristiwa itu kan saya bertemu 3 hari juga bersama beliau ya. Sampai itu kan tanggal 29, tanggal 30 ya. Tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 itu saya ketemu 3 malam kita sempat ngobrol di kafe berdua. Ya dia nggak pernah ada orang yang teror itu gitu. Saya pikir juga orang berhitung juga kalau teror Pak Amin gitu. Karena beliau urat takutnya udah putus gitu. Ya, muda dia udah kayak gitu. Apalagi tuanya gitu. Iya. Saya mungkin sering-sering pakai helm. Saya ingat sedikit. Iya. Ya, waktu ini lagi-lagi masalah Prabowo juga. Waktu kita Prabowo kalah 2019 kita kan dipanggil di apa namanya? Polisi, apa namanya itu? Badan yang negara-negara itu keamanan negara apa namanya? Ya, saya diperiksa 17 jam. Ya, waktu kan kita kan mengatakan Jokowi yang jatuh kan dianggap kita makar gitu. Pak Amin juga diduga bikin makar. Nah ini kan terus saya ketika sudah diinterogasi selama 5 jam, Pak Amin udah malah kita
kebanyakan kelamaan bikin saya tersangka, kalau bisa langsung divonis, ya asal jangan 5 tahun lah, di bawah itu lah. Saya tanda tangan. 2019. 2019 itu. Saya masuk. Gak usah pakai pengadilan, langsung kalian tetapkan saya jatuh sebagai apa dihukum, saya masuk. Sudah. Asal jangan 5 tahun lebih lah, saya kan tua, saya juga nggak mau mati di penjara deh. Begitu, akhirnya polisi juga nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi Pak Amin udah segera cepat selesai lah. Cepat lama dia bilang. Kalau yang harus saya tersangka, tetapkan saya bersalah langsung. Gak usah pengadilan. Jadi ini orang kurang takutnya dan putus. Saya kira demikian sedikit tambahan. Baik, Ustaz, terima kasih. Hadir bersama kita Prof. Suparji, tentu saja kita harus berterima kasih. Beliau adalah Guru Besar Ilmu Hukum dari Universitas Islam Al-Azhar. Prof. Suparji ini awal-awal saya pribadi, saya langsung ingat diri saya ketika itu. Saya yang cuma bikin obor rakyat langsung jadi tersangka. Awalnya saya banyak sekali. Saya juga melihat ini Pak Amin ini, pasalnya bisa banyak. Saya kebetulan bukan ahli hukum. Dan saya mendengar, kita semua mendengar di awal-awal itu Menteri Komdigi Mutia Hafid sempat mengatakan akan melakukan langkah hukum. Yang walaupun kemudian ditantang lagi oleh Pak Amin, silakan. Padahal Anda tidak mempunyai legal standing lah, kira-kira gitu. Menurut Prof. Suparji, bagaimana sih ini konteks hukum dari pernyataan Pak Amin? Apakah memang ada pelanggaran hukum atau seperti apa? Terima kasih. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Moderator, Mas Ustadz, dan Mas Didi, teman-teman wartawan yang saya hormati. Alhamdulillah kita bisa hadir dan sudah banyak disampaikan oleh Pak Ustadz tadi. Pertanyaan kepada saya adalah bagaimana dalam perspektif hukumnya terhadap apa yang disampaikan oleh Pak Amin. Sebelum masuk pada aspek hukum, yang pertama yang saya garis bawahi sesuai yang disampaikan oleh Pak Ustadz tadi, bahwa harapannya dengan narasi yang disampaikan oleh Pak Amin tadi itu bisa memperbaiki tata kelola pemerintahan kita. Pak Prabowo bisa lebih dekat dengan rakyat, lebih dekat dengan para anggota kabinetnya dan jajaran pemerintahan yang lainnya, sehingga persoalan kebangsaan, persoalan kerakyatan benar-benar lebih efektif, efisien, dan produktif diselesaikan. Saya kira itu semua pihak mendukung bahwa memang pada saat ini berada dalam situasi yang harus dilakukan tata kelola dan manajemen yang benar-benar cepat gitu ya, supaya masalah-masalah kerakyatan, masalah kebangsaan itu tidak ada kendala untuk diselesaikan. Dan salah satu caranya adalah bagaimana hubungan antar presiden dengan para anggota kabinetnya dan jajaran pemerintahan yang lain itu tidak ada halangan-halangan yang tidak berdasar gitu. Tidak ada hal-hal teknis yang kemudian menyebabkan itu menjadi kendala dalam menjalankan tugas-tugas sebagai seorang presiden. Yang kedua, dalam aspek hukum, maka kita lihat secara trias politika, yaitu substansi, prosedur, dan kewenangan. Karena proses penegakan hukum tidak boleh mengabaikan apa substansinya dan bagaimana caranya dan bagaimana pihak yang memiliki legal standing atau otoritas atau kemudian kewenangan. Nah, sisi yang lain yang politika yang diperhatikan tentunya adalah perbuatan apa yang dilakukan dan pertanggungjawabannya bagaimana dan sanksi hukumnya apa. Maka itulah tiga sisi dalam konteks penegakan hukum. Poin ketiga, bahwa sebagaimana yang kita baca di berbagai media, akan ada satu proses pertanggungjawaban hukum dalam konteks dugaan pasal 27 ayat 2 Undang-Undang ITE yang dikenal dengan pasal pencemaran nama baik melalui informasi atau media elektronik Undang-Undang ITE. Nah, terhadap pasal tersebut dengan tiga hal tadi, jas politika tadi, maka pertama aspek substansinya. Aspek substansinya harus ada proses pembuktian tentang mens rea, tentang niat jahat. Ada willing and witting, ada kehendak dan pengetahuan untuk menimbulkan
menyerang kehormatan atau kemudian mencemarkan nama baik yang disebut tadi itu. Nah, kalau dilihat dari apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz tadi, tidak ada satu mensrea, tidak ada satu niat jahat yang untuk bermaksud ya mencemarkan nama baik terhadap yang disebut namanya. Tetapi lebih pada itu sebagai representasi dari apa yang disampaikan oleh sebagian publik atau kemudian hanya sekedar sebagai ungkapan ya untuk mengingatkan tata kelola pemerintahan supaya lebih baik ya, tidak ada halangan yang sebetulnya tidak prinsip. Jadi dalam konteks mensrea tentang menyimpangkan nama baik dari aspek substansi atau delik inti dari 27 ayat 2, saya kira tidak mudah untuk dibuktikan. Karena dalam konteks ini, apakah setelah disebutkan narasi tersebut, namanya kemudian menjadi tercemar, namanya menjadi buruk, reputasinya hancur, atau justru sebaliknya, muncul simpati, muncul empati, muncul popularitas baru, dan sebagainya. Jadi delik inti dari 27 ayat 2 Undang-Undang ITE tadi itu adalah bagaimana membuktikan tentang substansi delik inti, yaitu pencemaran nama baik. Yang kedua, aspek prosedur, bahwa dalam putusan Mahkamah Konstitusi di tahun 2002-405 itu jelas bahwa yang memiliki prosedur untuk bisa menyampaikan tentang proses hukum tadi itu, atau prosedur hukumnya adalah harus ada aduan, delik aduan absolut gitu ya, bahwa tidak bisa misalnya siapapun kemudian melaporkan, dan bagaimana proses mengidentifikasi prosedur tadi itu pun juga harus clear bahwa ini ketika menyangkut kelembagaan, menyangkut institusi, maka tidak bisa dicemarkan, karena dalam perspektif pencemaran nama baik, harkat martabat itu yang memiliki adalah perorangan, bukan sebuah kelembagaan, bukan sebuah institusi. Sehingga lembaga presiden, lembaga pemerintah daerah dan sebagainya itu tidak memiliki legal standing misalnya sebagai pihak yang dicemarkan, karena yang memiliki harkat martabat nama baik adalah orang perorangan. Nah, yang ketiga dari sisi kewenangannya, bahwa dalam hal ini harus yang bersangkutan untuk kemudian mengadukan. Jadi dalam proses menyampaikan aduan tadi itu tidak bisa serta-merta orang mewakili, orang merepresentasikan, kemudian mengadukan. Maka tiga hal tadi itu yang harus diperhatikan. Aspek substansi delik intinya adalah adanya mens rea dan kemudian adanya perbuatan pencemaran nama baik. Kemudian prosedurnya harus dilakukan dengan proses delik aduan, dan kewenangannya legal standing adalah orang yang bersangkutan. Dan kalau kita cermati bahwa dalam perspektif ini yang disebutkan tadi itu ada ruang yang kemudian bisa diidentifikasi. Pada satu sisi adalah pribadi, pada sisi yang lain adalah soal kelembagaan, karena dia sebagai pejabat gitu ya, sebagai pejabat. Sehingga dalam konstruksi tersebut maka tidak bisa disederhanakan bahwa kemudian yang bersangkutan itu bisa mengidentifikasikan sebagai pribadi, karena yang disebut misalnya oleh Pak Amin adalah dalam konteks kedudukannya dia sebagai seorang pejabat negara. Maka itu kalau kita menggunakan konstruksi 27 ya, ayat 2 Undang-Undang ITE, 27A maksudnya, 27A Undang-Undang ITE, yang artinya pencemaran nama baik dalam konteks ini tidak mudah untuk kemudian dibuktikan. Nah, pada sisi yang lain, poin keempat yang disampaikan adalah bahwa sebagaimana yang kita baca, adanya pasal yang diduga berpotensi untuk kemudian menjadi dasar pelaporan atau pengaduan, yaitu ujaran kebencian. Bahwa ujaran kebencian 28 ayat 2 Undang-Undang ITE ini sama MK juga diberikan sebuah kepastian bahwa ujaran kebencian tadi itu dalam merupakan konteks misalnya menghasut ya berdasarkan identitas tertentu yang kemudian bisa menimbulkan kerusuhan atau kericuhan. Maka dalam hal ini saya kira tidak teridentifikasi dengan adanya narasi tersebut, itu kemudian menyebabkan bahwa adanya orang semakin membenci,
dan kemudian orang terjadi kericuhan-keributan, kecuali misalnya konstruksi kericuhan itu polemik di berbagai media sosial atau berbagai macam TikTok dan sebagainya. Tetapi kalau itu identifikasinya menurut saya menjadi tidak secara material, maka dengan dasar kedua undang-undang atau dengan dasar dua pasal tadi itu, bahwa saya kira proses hukum itu tidak akan mudah diproses, karena poin yang kelima sekali lagi menyambung bahwa sekarang ini kan KUHP kita sudah sangat nyata sekali bergeser dari keadilan retributif menjadi korektif, rehabilitatif, dan restoratif, yang artinya bahwa kemudian pembalasan itu bukan menjadi pilihan utama dalam proses penegakan hukum, tetapi yang lebih ditonjolkan adalah melalui penegakan hukum itu bisa dipulihkan, direhabilitasi, dan kemudian diperbaiki. Maka untuk itu dalam perspektif bahwa KUHP yang baru dan narasi yang disampaikan, rasa-rasanya ya proses hukum tadi itu tidak akan mudah dijalankan sebagaimana yang disampaikan oleh banyak pihak, bisa dipidanakan oleh Pak Amin. Tetapi tadi Ustadz Sambu juga mengatakan Pak Amin sendiri juga tidak ada ketakutan untuk kemudian membuktikan misalnya terhadap apa yang disampaikan, atau tidak ada ketakutan misalnya jika sampai misalnya dalam proses di persidangan. Tapi harapannya tidak sampai sejauh itu, tetapi esensinya adalah melalui narasi tadi itu diharapkan tata kelola pemerintahan kita itu menjadi lebih baik gitu. Dan pada sisi yang lain juga menjadi perhatian bagaimana menyampaikan narasi-narasi itu lebih proporsional gitu ya. Mungkin karena sudah saking gemasnya, saking jengkelnya itu ya, akhirnya sesuatu yang pribadi yang bersifat orientasi seksual tadi itu akhirnya dieksplor di muka publik. Yang harapan ke depan itu bukan sebagai satu pilihan ketika memang masih ada narasi-narasi yang lain sebagai sarana kritik untuk memperbaiki misalnya keberadaan pejabat atau kemudian pihak-pihak yang ingin dituju tadi. Demikian saya kira sementara. Tadi Prof menyinggung dua kemungkinan pasal yang mungkin tapi kelihatannya agak susah, yaitu pertama soal pencemaran nama baik pasal 27. Tapi tadi Prof juga sudah mengatakan bahwa yang memiliki legal standing absolut adalah korban. Jadi kalau berandai-andai, kalau yang melaporkan itu level tadi itu dimungkinkan, Prof? Ya, sangat dimungkinkan. Kan kalau kita refleksi ke belakang misalnya, dulu Pak SBY sendiri kan melaporkan. Bahkan kemarin juga Pak Jokowi juga melaporkan di Polda Metro Jaya. Karena itu adalah sesuatu yang sifatnya privat, yang kemudian yang bersangkutan lah, yang kemudian melakukan pengaduan. Maka seandainya misalnya yang bersangkutan merasa namanya tercemar dan ingin mendapatkan keadilan melalui proses hukum, ya harus melaporkan, tidak bisa kemudian memberikan kuasa atau mendelegasikan pada yang lain. Jadi ini memang secara teknis dalam konteks delik aduan absolut, maka kemudian yang bersangkutan lah yang memiliki legal standing untuk mengadukannya. Baik Prof, terima kasih Prof. Ini kelihatannya kita menunggu juga nih, apakah Pak Seskap Letkol Teddy Indrawijaya akan merespon dengan melaporkan. Ya, kalau saya sebagai wartawan senang ya kan ada berita ya kan, kita tunggu aja ya kan gitu kan. Di sini juga sudah hadir Bung Deddy Kurniasyah, beliau Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion. Sebagai seorang pengamat politik, Bung Deddy, Anda melihat peristiwa ini seperti apa? Jangan-jangan atau beginilah, Anda lebih percaya yang mana gitu, Pak Amin atau sebelah? Sebagai info sebelum Bung Deddy menjawab, teman-teman, sebetulnya kami sebagai penyelenggara tentu harus memberikan kesempatan kepada pihak istana untuk ikut memberikan jawaban. Kami sudah mengundang rekan dari istana, yaitu Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Bapak Muhammad Kodari, sudah langsung dikirim ke nomor WA beliau yang selalu dipakai. Biasanya kalau saya WA biasanya dijawab, tapi juga kepada staf khusus beliau, Bung Timothy Ivan, sampai acara ini berlangsung nggak apa-apa, belum direspon. Jadi mungkin memang ada kebijakan untuk merespon isu ini. Itu satu ini juga ya kan, kita menghormati juga. Baik Bung Deddy, kembali ke pertanyaan saya tadi. Menurut pandangan Bung Deddy, peristiwa ini sebetulnya bagaimana dan apa yang terjadi sih? Saya yakin Bung Deddy punya insight-insight yang menarik. Terima kasih.
Ya, terima kasih banyak Bu Ardi, yang saya hormati para narasumber Ustadz Ibnu Sambo dan Prof. Supardi Ahmad. Saya mungkin akan menyoroti secara pure dari aktivitas politis ya, dari komentar Prof. Amin Rais terkait dengan sangkaan beliau atau argumentasi beliau bahwa ada hal-hal yang secara moralitas itu menyimpang yang dikaitkan terhadap Seskap TNI Brawijaya. Jadi ada dua hal sebetulnya dalam polemik politik itu yang perlu dibedakan secara vulgar. Yang pertama adalah soal ruang publik dan yang kedua tentu adalah ruang privat. Ada konsep dalam politik itu namanya res privata dan res publica. Res privata itu adalah semua hal yang berurusan secara privat dan tidak memiliki dampak terhadap kepentingan umum, tidak berdampak terhadap hajat orang banyak, kira-kira begitu. Nah, secara dari status jabatan gitu ya, Seskap TNI itu tentu adalah jabatan publik yang semua aktivitasnya dia berkaitan dengan hajat orang banyak dan memang perlu dan layak untuk dikritik kalau ada kekeliruan atau ada hal-hal yang memang sifatnya menyimpang dari nomenklatur yang disebutkan, yaitu res publica. Hajatnya harus hajat terhadap orang banyak. Nah, yang jadi masalah adalah isu moralitas itu ruangnya adalah res privata. Sehingga dalam konteks politik, ya saya mohon maaf kalau berbeda dengan dengan Ustadz Ibnu Sambo, bahwa Amin Rais harus kita katakan keliru. Kenapa? Karena beliau menyatakan hal-hal yang sifatnya itu adalah privat kepada kepada pejabat yang ruangnya harusnya adalah ruang publik. Kenapa begitu? Karena celah kritik terhadap Seskap itu kan sebetulnya banyak sekali. Kalau ini niatannya adalah kritik ya terhadap konsensus terhadap kondisi politik, kemudian terhadap niatan membangun bangsa sebagaimana yang tadi disebutkan, termasuk juga niatan menyelamatkan presiden dari aktivitas-aktivitas yang menyimpang begitu ya. Harusnya yang dikritik adalah ruang-ruang yang sifatnya publik. Salah satu contoh misalnya adalah soal disfungsi Seskap misalnya. Seskap itu sejak dulu itu kan per hari ini kan tidak pernah diubah nomenklaturnya oleh Mahkamah Konstitusi. Artinya Seskap itu ya ruangnya adalah manajemen kabinet, membantu baik itu dari sisi manajemen maupun staf, dukungan terhadap sidang kabinet, termasuk juga bagaimana penyelenggaraan pemerintah yang dijalankan oleh presiden itu bisa berjalan dengan normal dan lancar, kan itu saja. Tapi kalau kita lihat ini bahwa Seskap tadi memang lebih banyak melakukan aktivitas-aktivitas yang justru disfungsional. Kenapa? Karena beliau lebih banyak dekat dengan presiden itu dalam kapasitasnya yang mungkin ya dalam tanda kutip lebih pada ADC atau ajudan kira-kira begitu. Dan itu sebetulnya bukan kelembagaan. Kenapa? Karena itu melekat pada presiden secara personal yang mendampingi presiden dalam setiap aktivitas. Sementara Seskap itu harusnya adalah manajerial. Nah, kembali lagi pada persoalan yang res privata tadi itu, bahwa kalau kemudian kita melakukan pembiaran atau pemakluman terhadap kritik-kritik publik, termasuk kritik yang dilontarkan oleh Profesor Amin Rais ini sebagai upaya pengingat begitu ya, bahwa Profesor Amin Rais dengan catatan panjangnya sebagai tokoh bangsa, lalu kemudian kritiknya hari ini juga kita anggap sebagai bagian dari ketokohannya, maka itu yang akan disayangkan. Kenapa? Karena ke depan kemudian orang akan mencampur baurkan mana ruang privat dan mana ruang publik sudah tidak lagi terlihat jelas. Sehingga kalau kemudian hari ini Letkol Teddy misalnya melakukan pelaporan karena tidak terima dirinya sebagai individu ya, sebagai personal ya, bukan sebagai pejabat di Seskap begitu ya, tidak terima karena tuduhan itu saya kira bagus dan harus didukung. Kenapa? Karena supaya menjadi pembelajaran juga bahwa konstitusi kita itu memiliki kepastian. Salah satunya adalah bagaimana kita menjalankan undang-undang yang berkaitan dengan hal itu. Tetapi yang jadi dilema adalah bahwa pilihan-pilihan diksi Profesor Amin Rais ini juga ada benarnya dari sisi etika politik. Dalam artian begini, kalau kemudian semua kritik-kritik yang misalnya saya sebutkan tadi berkaitan dengan disfungsi Seskap, aktivitas-aktivitas kerja, itu kritiknya kan sudah sangat banyak sekali, bahwa aktivitas manajerial tidak bagus, itu sudah banyak orang yang melakukan kritik itu.
sehingga ada potensi bahwa kritik itu tidak didengar. Lalu kemudian muncullah yang namanya Amin Rais dengan pengaruh yang besar, dengan sikap ketokohan yang juga besar, sehingga ini dimaksudkan sebagai memantik, sebagai pengingat tadi itu, meskipun kejadiannya belum tentu benar kan. Artinya kan belum tentu benar juga yang namanya Letkol Teddy itu gay, punya kecenderungan orientasi seksual yang berbeda dari kebanyakan moralitas di Indonesia misalnya. Dan bahkan kalaupun benar, artinya kalaupun Letkol Teddy mengakui secara personal bahwa iya saya gay misalnya, itu tetap saja tidak bisa dikritik. Kenapa? Karena itu tadi, ruang privat dalam negara demokrasi tidak bisa digabung. Ruang privat dalam negara republik seperti Indonesia tidak bisa dicampur dengan urusan-urusannya pribadi. Yang bisa digaungkan dalam kritik itu adalah urusannya adalah urusan yang privat. Ya salah satu contohnya itu tadi. Misalnya ketika pemerintah dalam situasi yang sulit, harga sembako mahal, lalu tiba-tiba lebih mendahulukan kemewah-mewahan dari di Paris dan segala macam, itu yang dikritik adalah harga sembakonya, bukan aktivitas bermewah-mewahan yang di Paris. Nah itu mungkin memang terlalu ideal ya dalam konteks yang dalam konteks politik republikan seperti yang kita jalankan sekarang. Tapi tetap saja itu tidak bisa dijadikan alasan bahwa Profesor Amin Rais didukung dengan alasan bahwa beliau sebagai pengingat. Kemudian yang selanjutnya begini, kalau respon pemerintah, karena tadi juga sempat sama-sama kita ketahui misalnya Kementerian Komunikasi dan Digital, bahkan termasuk juga kepala Bakom Pak Kodari, termasuk Hasan Nasbi yang menyatakan tuduhan-tuduhan Amin Rais sebagai tuduhan yang tidak mendasar dan punya potensi untuk dibawa ke ranah hukum. Ini juga sebaliknya, artinya ini juga tidak bijak. Kenapa? Karena sudut pandangnya harus dari sudut pandang pejabat publik, di mana pejabat publik itu mau tidak mau sudah melekat identitas personal dengan identitas publiknya dia. Artinya kalau dia dikritik meskipun urusannya adalah urusan privat, itu tidak bisa kemudian serta-merta melakukan penolakan. Kenapa? Karena mau tidak mau mereka sudah berkomitmen untuk mengayomi, berpihak kepada rakyat. Dan Profesor Amin Rais adalah hari ini adalah bagian dari rakyat itu, atau bagian dari kelompok sipil. Jadi hal-hal yang demikian ini saya kira memang dilematis. Ya meskipun Bung Ardi dalam perkenalannya tadi kan sudah kita dengar beliau pernah di LP Cipinang juga, kasusnya sebetulnya kan tidak jauh berbeda dengan kasus yang sekarang. Artinya tidak mungkin beliau dulu masuk ke LP Cipinang itu kalau bukan Presiden Jokowi secara langsung yang melaporkan. Dan itu terbukti berhasil, kira-kira begitu. Nah yang jadi masalah adalah apakah kemudian sekarang Letkol Teddy juga akan mengikuti aktivitas Presiden Joko Widodo waktu itu atau tidak? Kenapa? Karena perhitungannya tentu akan besar. Kalau Letkol Teddy melakukan pelaporan dalam situasi tekanan publik yang sekarang makin tinggi, kebijakan-kebijakan pemerintah juga yang tidak begitu mendukung kehidupan masyarakat yang lebih baik, itu tentu juga respon publiknya juga besar kemungkinan akan berisiko terhadap reputasi dan juga kepercayaan pemerintah. Jadi situasi yang semacam ini kita sudah punya pengalaman panjang, tapi satu sisi juga kita tidak bisa memihak hanya pada satu persoalan saja. Karena begitu kita memihak pada Amin Rais, faktanya gitu ya, bahwa itu tidak seharusnya dilakukan. Kenapa? Karena dari sisi moralitas di Indonesia itu juga bukan sesuatu yang bagus begitu ya. Tapi dari sisi politik juga itu satu keanehan yang pasti akan luar biasa bagi Indonesia. Ya meskipun Indonesia juga punya sejarah kan, kita pernah punya Menteri Pariwisata kalau tidak salah, dulu juga orientasinya juga ya semacam ini kira-kira begitu. Tapi perbedaannya kan dulu ketegasan pemerintah di era Presiden Soeharto begitu ya, itu juga cukup kuat sehingga stabilitas itu bisa terjaga. Nah barangkali sebagai pengantar saya kira begitu. Satu poin pentingnya perlu dipisahkan mana ruang publik dan mana ruang privat. Dan Amin Rais ini tidak bisa jadikan teladan dalam artian kelompok sipil yang lain tidak bisa mengikuti. Kenapa? Karena kalau Profesor Amin Rais secara pribadi dekat dengan Presiden, secara ketokohan juga besar, dukungan kekuasaannya juga besar, sehingga kalau Profesor Amin Rais bicara dalam artian menyinggung pejabat publik, itu pejabat publik juga bisa berpikir dua kali untuk melakukan perlawanan. Yang saya sebut tidak bisa ditiru, masyarakat sipil yang lain
kalau dukungan politiknya tidak kuat, ya jangan coba-coba untuk melakukan hal yang sama dengan Amin Rais, kira-kira begitu. Meskipun ada titik bersyukurnya ya, sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Ustadz Idrus Sambo, bahwa suara-suara yang mungkin mayoritas gitu ya, itu hari ini sudah diwakili oleh Profesor Amin Rais, karena beliau dengan berani menyatakan itu. Persoalan benar tidaknya, ya kita lihat apakah nanti ada penolakan dari level Teddy atau tidak. Kalau tidak, ya berarti mau tidak mau apa yang dilakukan oleh Amin Rais ya dengan secara alamiah ya akan diterima oleh publik, dan itu bisa dianggap sebagai satu kebenaran, kira-kira begitu. Tadi menarik Bung Dedi memilah antara ruang privat dan ruang publik. Saya setuju. Tapi juga kita harus melihat fakta yang terjadi. Ini adalah fakta bahwa misalnya ketika saya bahwa peristiwa ulang tahun itu adalah ruang privat, tentu saja bukan kepentingan publik. Tapi kita tahu juga yang beredar di media sosial, di kantor itu dari ujung ke ujung, itu kan kantor itu fasilitas negara ya. Itu dari ujung ke ujung berdiri papan bunga ucapan selamat ulang tahun. Misalnya begitu. Menurut Anda apakah ini ada pelanggaran etis dalam bernegara, atau katakanlah ketika kegiatan presiden walaupun di luar jam, tapi tentu kegiatan itu menggunakan dana negara seperti disampaikan oleh Ustadz Sambo, kemudian dipublikasikan juga yang konyolnya oleh mereka ke publik, itu Bung Dedi memandangnya seperti apa? Apakah ada pelanggaran etika dan lain-lain? Ya, catatannya begini, bahwa etika itu tidak ada pelanggarannya. Kenapa? Karena etika itu nuansanya hanya penilaian moral gitu ya. Kalau dari sisi konteks publik jelas itu tidak bijak, hanya sekedar tidak bijak saja. Tidak bisa kita sebut sebagai pelanggaran etika, karena faktanya etika sipil itu tidak tertulis, tapi etika bagi pejabat itu tertulis. Ada pedomannya, ada undang-undang misalnya. Tapi yang diatur oleh undang-undang itu kan bukan kehidupan personal. Makanya itu yang saya katakan dilematis tadi. Ketika ada aktivitas perayaan ulang tahun dengan bermewah-mewahan itu, nanti respon publiknya itu hanya sekedar persoalan penurunan kepercayaan terhadap pemerintah. Meskipun nanti dalam jangka panjang itu juga bisa beresiko sangat besar. Kita punya catatan misalnya secara global, bagaimana runtuhnya pemerintahan di Nepal, kemudian runtuhnya Bashar Assad misalnya, termasuk juga yang baru-baru sekarang misalnya turunnya Presiden Madagaskar misalnya yang digantikan oleh generasi-generasi muda. Itu tiga-tiganya itu bukan persoalan kudeta murni, tapi itu persoalan karena kekuasaannya bermewah-mewahan, korupsi yang besar, kira-kira begitu. Sehingga kelompok-kelompok muda kemudian bangkit melawan hal-hal yang dianggap ruang privat digabung kepada ruang publik dengan tadi fasilitas negara dan lain-lain. Nah, di Indonesia itu apakah punya potensi itu atau tidak? Sekarang saja begitu harga BBM naik drastis saja, kita tidak lihat lagi gerakan publik yang menentang itu, berbeda dengan misalnya 5 atau 10 tahun ke belakang misalnya. Jadi ruang etika itu hanya bisa dibatasi oleh si pejabat itu sendiri. Kalau dikatakan apakah itu benar secara keyakinan sipil, ya jelas itu keliru. Kenapa? Karena memang ada hal yang anomali ya dalam kondisi sekarang ya. Kita juga menyaksikan bagaimana kehidupan yang tidak berdampak sama sekali terhadap kehidupan sipil begitu ya, itu dipertontonkan oleh pejabat, apalagi ini adalah jabatan yang ringnya juga ring langsung presiden begitu ya. Nah, mau tidak mau memang perlu dikritik, tapi sekali lagi yang perlu dikritik adalah aktivitas-aktivitas yang itu, bahwa penggunaan anggaran negara yang dihambur-hamburkan yang tidak berdampak terhadap hajat orang banyak itu memang perlu disuarakan. Sehingga mau tidak mau kritik terhadap pemerintah harus kita dukung. Yang tidak kita dukung itu kan kalau kemudian jalur kritiknya itu menyasar konteks atau identitas yang privat tadi. Meskipun tadi alasannya juga sudah disampaikan bahwa kalau yang dikritik oleh Amin Rais itu adalah urusan-urusan kinerja Siska, kemudian aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan pemerintah, itu sudah banyak dilakukan oleh banyak orang dan faktanya juga tidak terjadi perubahan. Nah, barangkali dengan konteks sekarang, bagaimana orang lebih mudah dipantik dengan urusan-urusan yang bombastis begitu,
maka Amin Rais masuklah dari celah personal ini. Ya tentu kita berharap mudah-mudahan saja memang Profesor Amin Rais ini sekedar memantik begitu ya, dan hasil patikannya mudah-mudahan juga bisa berdampak secara luas. Baik, kemarin juga saya ingin kembali ke Ustadz Sambo. Pak Amin mengaku Ustadz bahwa beliau dilapori oleh seorang menteri, bahkan setingkat Menko kalau tidak salah, yang mengatakan bahwa ada sumbatan, bahwa menteri tidak bisa bertemu dengan presiden secara khusus untuk melaporkan hal-hal yang, bahkan kita juga mendengar banyak hal. Saya kira di kalangan wartawan mendengar banyak hal yang tentu saja ini rumor yang mungkin harus diklarifikasi. Sayangnya memang Pak Kodari tidak hadir, bahwa misalnya ketika bencana Aceh itu terlambat Pak Presiden mendapatkan info soal besaran magnitude dari bencana dan lain-lain lah. Nah, apa yang Pak Amin sampaikan soal bahwa seorang menteri pun tidak bisa menemui presiden, ini menurut saya luar biasa. Bagaimana Ustaz? Ya, itu juga salah satu yang kita khawatirkan bersama ya, sampai selevel menteri aja disortir, tidak bisa langsung menyampaikan sesuatu kepada presiden, apalagi rakyat. Jadi presiden saja sudah dibatasi terhadap pembantu-pembantunya yang harusnya mengerjakan tugas-tugas dia untuk sampai trickle down ke masyarakat. Itu aja dihambat gitu. Bagaimana kalau rakyat? Gitu. Itu selevel Menko. Apalagi yang bukan Menko kan gitu. Menko itu kan pasti kita ada cuma berapa tuh? Menko ada berapa? Berarti cuma itulah yang melapor ke Pak Amin ya. Siapa itu yang ya, ngomongnya? kita nggak tahu. Kan Pak Amin kan banyak temannya kan gitu. Kalau kita lihat ya beberapa 3 atau 4 dari Menko itu kan Pak Amin kenal betul kan gitu. Dan kita juga sering menyampaikan masukan juga, Pak ini menteri ini pernah ngomong begini terus sampaikan juga. Nah balik pada yang tadi. Jadi level Menko saja itu tidak bisa masuk menyampaikan itu, apalagi menteri lain. Ini kan sangat berbahaya dari sisi ketatanegaraan, dari sisi keselamatan kesejahteraan rakyat kita kan berbahaya. Itu satu. Jadi saya kira dalam konteks ini saya jawab itu. Nah yang ingin saya sedikit tanggapi pernyataan beliau tadi ya, apa namanya? Ini kan Pak Amin seorang insting politiknya kan kita tahu, ya. Jadi kalau kita bicara normally gitu, bicara textbook betul apa yang disampaikan oleh saudara Dedi tadi kan gitu. Tapi ini kan situasi kita nggak normal. Kalau kita bicara normal datar-datar aja, orang ya begitu. Capek aja kita ngomong. Ya harus ada sesuatu yang berani mengambil resiko itu gitu. Dan Pak Amin siap untuk mengambil resiko itu. Mengambil mungkin tidak populer, mengambil mungkin banyak orang akan mencaci maki dia, dan sekarang ada juga yang begitu. Ya bahkan termasuk mengambil risiko dia akan kena konsekuensi hukum dan dia siap untuk itu. Jadi mengambil, dan yang kita tahu banyak orang yang nggak berani itu. Kan kita sekarang banyak ulama cari aman, banyak politisi cari aman, ya banyak juga rakyat cari aman juga kan gitu. Nah, Pak Amin berani mengambil risiko menyampaikan kebenaran, walaupun risikonya tadi banyak, termasuk tadi dinilai salah gitu kan. Pak Amin berani mengambil risiko itu. Satu. Dan kedua kan kita rakyat kita ini kan kalau datar-datar aja nggak mau ngeh gitu. Dengan gini kan mungkin oh iya. Nah, jadi kan dengan ledakan begini banyak kan akhirnya nyari berita itu. Akhirnya kan jadi khawatir, oh ini kalau benar bahaya ini. Nah mudah-mudahan jadi ke viralnya ini kan kita bahasa kita bad news jadi good news kan gitu. Ya mudah-mudahan viralnya ini mungkin bahasa saya ini blessing in disguise saja, barokah dari Allah saja yang membuat kita menjadi tersadarkan. Yang tadinya suaranya samar-samar, bahasnya tipis-tipis, sekarang itu. Jadi, nah, yang ketiga saya sedikit bahas dari si agama ya, Mas Dedi ya, termasuk Pak Andi. Dalam bahasa agama gini, kita dalam Islam itu kedua, kita dilarang suudzon, itu satu, menfitnah, suudzon. Tapi ada satu lagi, dilarang juga kita membuat orang lain suudzon. Paham? Jadi kita nggak boleh suudzon sama kamu, sama orang lain. Tapi jangan juga kita menimbulkan orang lain suudzon. Nah, ini dua-duanya. Jangankan kita, ini sedikit ada peristiwa Rasulullah ya. Ini untuk mengingatkan karena saya juga Ustaz, sedikitlah kita bahas isi agama ya. Rasulullah tuh siapa sih orang yang meragukan kebersihan beliau? Ya, kebenaran beliau. Tapi pernah satu malam beliau itikaf tuh mengantar istrinya ke rumah ya, untuk berkunjung istrinya ke rumah malam.
Dia kan istrinya ini gak populer, gak banyak orang tahu, namanya Sofia. Yang kita kenal kan, ya Aisyah itu banyak. Sofia ini banyak orang kenal. Dia jalan di malam hari, ada lihat 2 orang pemuda yang lewat di depan Rasul, tiba-tiba berjalan cepat gitu loh. Seolah-olah macam ragu, takut gitu. Rasul makin, kamu kedua sini, pelan-pelan. Ini istri saya. Itu sekali dari Nabi, dia tahu betul ini orang pasti dalam hati benar. Sama siapa sih Rasulullah tuh? Dua-duaan. Kan begitu. Yang pasti ini kan Nabi nggak mungkin berbuat. Yang nggak benar kan? Itu aja Nabi manggil 2 orang ini. Jangan sampai 2 orang ini suudzon nanti pada beliau. Akhirnya itu bisa berbahaya. Makanya ada satu ungkapan yang paling, ya kan? Yang mungkin kita sering dengar namanya ittaqu mawadi'at Tuhan. Janganlah kamu, berhati-hatilah kamu menjatuhkan diri pada hal-hal yang buat orang lain curiga pada. Maka ada perkataan Umar yang sangat terkenal. Barang siapa yang menjatuhkan dirinya kepada membuat orang lain curiga, jangan salahkan orang lain menyampaikan prasangka buruk kepada Anda. Sekali. Itu ya, man arada nafsahu lit Tuhan bunyi. Ini kalau kita bahasa namanya asar. Mauquf. Jadi hadisnya sampai tingkat Umar. Ya, tidak sampai pada tingkat Nabi. Jadi gini, man arada nafsahu lit Tuhan fala yalumanna. Ya gitu. Man asadi azan. Jadi barang siapa yang menjatuhkan dirinya kepada membuat orang lain jadi curiga, jangan salahkan siapa-siapa ketika orang lain suudzon kepada Anda. Jelas sekali perkataan Umar. Jadi kalau ada, ini kan sudah jelas kan suudzon orang. Doakanlah, inilah, itulah. Udah banyak orang ngomong, gitu terus. Ini kan membuat orang lain suudzon. Nah ketika ada orang menyampaikan, lu bener begini, ya jangan salahin orang lain. Kecuali salahkan, ya diri sendiri gitu. Nah jadi saya pikir Pak Amin ya tidak bisa kita salahkan dia mewakili suara orang yang seperti ini. Ya walaupun dia mengambil risiko apapun, saya kira Pak Amin mengambil jalan ini. Ya, baik dari sisi hukum, termasuk juga dari sisi yang mau diejek orang, termasuk juga dari sisi agama. Saya kira Pak Amin tahu betul konsekuensi itu. Makanya beliau tidak menuduh yang tadi liwat, dia tidak. Dia tahu betul konsekuensinya secara agama. Tapi yang dia tuduh adalah dari sisi. Saya kira demikian. Ya mudah-mudahan bisa menjadi sebagai tambahan buat Ustadz Sambo ini sebagai masukan aja Ustadz. Saya ini termasuk orang yang suka ngulik-ngulik pendapat publik di sosial media. Mohon maaf saya harus berterus terang. Silakan. Dalam beberapa tahun terakhir Pak Amin itu ratingnya agak turun. Cenderung tone-nya negatif kalau beliau menyatakan sesuatu. Harus saya. Tapi setelah saya pelajari dalam case ini banyak yang pro Pak Amin. Itu agak ini, mungkin Bung Deddy nanti karena beliau ini ahli survei ya, perlu dilakukan survei. Walaupun kan itu sekali lagi itu bukan berarti kebenaran juga kan secara statistik even 90% bukan kebenaran, tapi setidaknya kita membaca bagaimana pendapat publik. Contoh misalnya podcast Ustadz. Saya lihat komen-komennya itu cenderung pro gitu. Itu menarik sebab netizen itu sangat kritis. Kalau dia nggak suka dia bilang ini hoax, ini gitu. Ini enggak. Orang-orang atau kelompok yang tadinya kritis kepada Pak Amin ini agak-agak ke kanan ini menarik. Tapi ini menarik. Nah tapi oke lah itu hal lain. Kalau saya menilai itu blessing in disguise. Itu hal lain. Ini saya ingin mendapat pandangan dari Prof. Suparji mumpung ada guru besar. Saya yakin beliau juga sangat memahami dan mendengar bahwa ini ada sesuatu yang perlu kita perbaiki bersama dengan niat baik, Prof. Tentu saja dengan niat baik untuk Indonesia di lingkaran dekat Presiden. Niatnya niat baik. Menurut pandangan Prof. Suparji, sebaiknya apa yang harus dilakukan oleh tentu saja oleh Presiden Prabowo Subianto dan orang-orang dekatnya agar kita lebih baik lah. Ini kan bagaimanapun juga tantangan global juga berat. Silakan, Prof. Baik, bahwa niat baik dulu kan dilakukan dengan cara yang baik dan dilakukan dengan pihak yang memang memiliki kewenangan tadi itu. Misalnya kita punya niat baik mau sholat asar mau jam 2:30 itu kan belum sah karena belum masuk secara prosedur ya, secara waktu belum masuk. Kita sudah masuk jamnya, kita mau sholat jamaah
tapi yang mimpin sholat jamaah itu masih anak kecil. Sholatnya menjadi tidak sah jamaah tadi itu, karena yang memimpin orang yang tidak berwenang. Maka untuk itu, dengan ilustrasi tadi, niat yang baik, juga cara yang baik, dan dilakukan oleh memang yang memiliki standing atau yang berwenang. Yang kedua, bahwa ukuran kehidupan kita ini kan tidak semuanya harus berlandaskan hukum. Berlandaskan etika itu juga sangat penting. Maka saya kira semua juga sepakat bahwa adab itu adalah di atas ilmu. Bahwa adab tadi itu ukurannya adalah etika. Soal kepantasan, ketidakpantasan, bukan soal selalu benar dan salah gitu ya. Maka dalam konteks ini, siapapun yang melakukan tindakan-tindakan itu, melakukan langkah-langkah apapun ya, dengan niat yang baik, dengan tujuan yang baik, gitu ya, memperhatikan aspek etika maupun hukum, memperhatikan aspek adab maupun ilmu, supaya kemudian akhirnya cara-cara yang dilakukan dan itu menimbulkan satu hasil yang bisa diterima semua pihak dan menghasilkan sesuatu yang positif. Dan yang ketiga, saya menyambung Ustaz Sambo tadi itu, bahwa soal kecurigaan itu jangan dibangun dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Maka dalam hukum itu kan harus sangat dipertegas bagaimana asas praduga tidak bersalah, bahwa seseorang harus dinyatakan tidak bersalah sampai ada pihak yang putusan hukum berkekuatan tetap. Jadi kalau kita membangun kehidupan berbangsa dan bernegara dengan penuh kecurigaan, dengan praduga bersalah, maka ya menjadi sesuatu yang kontraproduktif. Nah, yang keempat, pertanyaan yang disampaikan Mas Moderator tadi, bahwa kaitannya sebaiknya apa yang dilakukan dalam konteks meminimalisasi, memitigasi terjadinya narasi-narasi seperti ini. Maka saya kira clear ya, bahwa yang dituntut oleh masyarakat, yang dituntut oleh bangsa ini, bagaimana tindakan-tindakan nyata dari Presiden dalam konteks memimpin bangsa dan negara ini ya betul-betul secara proporsional, secara prosedural gitu ya, dan secara profesional, dalam arti menempatkan semuanya sesuai dengan tupoksinya. Tadi Mas Dedi mengatakan, nah kalau konteksnya Seska, ya mestinya sebagai manajemen, bukan sebagai sekedar ajudan. Maka mengingat begitu besarnya ya pengorbanan rakyat melalui pajak yang kemudian diberikan beban fasilitas negara kepada pejabat-pejabat negara, ya hendaknya bahwa apa yang dilakukan adalah untuk kepentingan dengan negara, tidak membawa pada kepentingan dalam ruang publik, dan itu akan menjadi masalah. Jadi secara simpel saja bahwa semuanya harus bekerja secara profesional, secara prosedural, dan tupoksinya ditegas, dan masing-masing pihak yang terkait dengan pemerintahan tadi itu benar-benar menyadari kedudukannya sebagai pejabat negara, menyadari sebagai penyelenggara negara yang kemudian bekerja untuk kepentingan negara, karena begitu besar ya amanah yang diberikan, begitu besar misalnya fasilitas negara yang diberikan, jangan sia-siakan, jangan korbankan kepentingan rakyat. Jadi perbaiki manajemen tata kelola pemerintahan yang ada sesuai dengan tupoksi yang seharusnya, sesuai dengan konstitusi yang berlaku, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dan yang kedua juga penting bagaimana tidak misalnya cenderung misalnya baper atau kemudian cenderung berperasaan gitu ya, yang kemudian akhirnya menyebabkan tidak suka dengan perbedaan pendapat, tidak suka dengan kritik, tetapi bahwa perbedaan pendapat, kritik adalah ruang diskusi yang harus diakselerasi demi mengagregasi kepemimpinannya. Maka bahwa kalau semuanya sepakat, semuanya selaras, akan menimbulkan masalah-masalah yang tidak terduga. Maka untuk itu ruang-ruang diskusi, ruang-ruang negosiasi, transaksi gagasan, misalnya dengan akademisi, misalnya dengan pihak-pihak yang lain, itu harus diberikan fasilitas tentang itu. Dan yang ketiga menurut saya yang paling mendasar adalah
bagaimana cintakan Pak Presiden kepada negara kita ini, cintakan kepada rakyat kita ini, itu adalah betul-betul ditunjukkan ya secara otentik, secara nyata itu ya, bagaimana ada misalnya rakyat, bagaimana misalnya kami hati masyarakat dan lain sebagainya, yang tidak sekedar dalam sebuah resmi, tidak sekedar dalam seremoni, tetapi bisa dilakukan dengan hal-hal informal untuk menyapa kepada masyarakat. Baik, terima kasih Dok. Terakhir sebelum saya berikan mic kepada rekan-rekan wartawan, saya ingin kembali ke Bung Dedi terakhir. Bung Dedi, Anda sebagai seorang pengamat politik, saya ingin jawaban jujur dari Anda. Sebagai seorang pengamat politik, Anda melihat figur Letkol Teddy ini aset atau liability sebagai presiden? Terima kasih. Ya, memang saya kira agak dilematis ya. Meskipun memang Letkol Teddy ini punya potensi justru menurunkan reputasi presiden dalam hal yang positif. Kenapa? Setidaknya karena dua hal. Satu, Letkol Teddy mendapatkan citra secara pribadi yang secara umum sudah seperti disampaikan oleh Profesor Amin Rais. Artinya sebagian besar masyarakat kita gitu ya, itu opininya sudah mulai terbangun bahwa Letkol Teddy adalah serupa seperti yang disampaikan oleh Profesor Amin Rais. Itu pertama. Ditambah lagi memang Presiden Prabowo Subianto tidak memiliki ibu negara, sehingga itu kemudian seringkali dijadikan sebagai meme politis begitu ya, yang kemudian itu ya mau tidak mau harus diterima. Yang kedua adalah berkaitan dengan kinerja. Nah, ini menurut saya yang paling bermasalah adalah soal kinerja. Bagaimana pemerintahan di era Presiden Prabowo Subianto ini itu mengesankan bahwa kabinetnya itu memang terdiri dari satu kelompok saja. Lebih banyak memang dari lingkaran Presiden Prabowo Subianto, tetapi yang jadi masalah adalah kalau justru lingkaran itu menjadi sumbatan sebagaimana yang tadi disampaikan. Nah, ini tadi mungkin ya yang melanjutkan argumentasi saya yang pertama tadi, bahwa ada celah memaklumi apa yang disampaikan oleh Profesor Amin Rais ketika ruang-ruang kritik publik itu tidak bisa masuk gitu ya, maka mau tidak mau memang ruang privat itu sebagai alternatif. Kenapa? Karena pada dasarnya sebetulnya kan politik kita itu peperangannya hanya pada persoalan opini. Mana opini yang ramai, opini yang kuat, maka itu yang akan dijadikan sebagai kebenaran kita. Salah satunya begitu ya konsepnya. Nah, yang jadi persoalan adalah bahwa pilihan-pilihan viral itu kalau kebetulan yang memang tidak berdampak pada hajat orang banyak tadi. Yang justru yang viral itu justru adalah hal-hal yang ya ulang tahunnya Letkol Teddy, kemudian hubungan personal Letkol Teddy dengan Presiden Prabowo Subianto, itu semuanya kan diasumsikan sebagai asumsi yang buruk. Nah, ini yang saya kira memang Presiden perlu berhati-hati di sini. Kenapa? Karena mau tidak mau dalam konsep negara demokrasi, kepercayaan publik dan opini publik itu adalah salah satu hal yang punya pengaruh terhadap kinerja pemerintahan. Kalau kepercayaan publiknya tinggi, dukungan publiknya tinggi, maka kebijakan-kebijakannya juga pasti akan mendapatkan penerimaan yang juga tinggi dari publik. Nah, itu dampaknya akan baik. Tetapi kalau kemudian kepercayaan publiknya sudah tidak baik terhadap pemerintah, kebijakan apapun juga akan mendapatkan penolakan. Nah, ini saya kira yang memang perlu diwaspadai. Apalagi kalau untuk jabatan Seskap, mau tidak mau adalah orang yang betul-betul duduk diam di belakang layar. Kenapa? Karena urusan Seskap sebetulnya adalah nadi dari pemerintahan itu sendiri, berkaitan dengan komunikasi para menteri, para menko dengan presiden, bagaimana alur asupan informasi presiden juga harus sesuai dengan kondisi di lapangan. Kalau kemudian Seskapnya sendiri sebagai penghambat, nah ini adalah masalah. Jadi peluang terbesarnya adalah kalau presiden selalu mendapatkan hal yang tidak benar, meskipun itu menyenangkan, nah ini jangka panjangnya kan seperti bom waktu. Jangan sampai justru hal-hal semacam ini mengikis kepercayaan publik terhadap presiden itu. Baik, terima kasih. Teman-teman, kita buka sesi tanya jawab. Silakan. Santai saja. Kita masih punya waktu sampai jam 3 seharusnya. Sebutkan nama dan asal dari mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ima dari KNPRI.
Pak Ustadz, kita lihat kondisi sekarang ini seperti benang kusut. Semua lini itu kita sudah diserang dengan pendidikan kita rusak, hukum kita rusak, semuanya dirusak. Meskipun itu dari era Jokowi dan sekarang disambung era Prabowo, saya rasa lebih parah Pak Ustadz. Jadi saya mengutip ayat innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tidak lagi ubah nasib suatu kaum ketika kaum itu tidak merubah nasibnya sendiri. Seperti itu. Nah, kita di sini ketika kita mau merubah nasib kita terbentur pada konstitusi. Bahwasanya ketika mau menjatuhkan Pak Prabowo atau turun aja deh, soalnya omong-omong saja, kan seperti itu. Kita terbentur oleh konstitusi bahwasanya harus ada perbuatan tercela, harus ada korupsi. Nah, sebenarnya indikator itu kan ada sama Pak Prabowo. Itu kan realistis saja seperti itu. Nah, tetapi tahapannya itu yang kita susah untuk karena harus dibawa ke DPR, MPR. Sementara orang-orang Prabowo ada semua di DPR, MPR. Kan seperti itu. Jadi kita dilema. Nah, jalan keluarnya seperti apa, Ustaz? Kita juga ini sebagai rakyat, ketika kita menyuarakan sesuatu, dibilang makar lah, melanggar pasal lah. Padahal kami juga sebenarnya ketika kita mengutarakan sesuatu, pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 itu mengatur bahwasanya setiap rakyat berhak untuk mengutarakan pendapatnya. Tetapi karena rezim ini terlalu dikuasai oleh geng Solo dan Pak Prabowo, tidak bisa lepas dari geng Solo itu, sehingga untuk menanyakan selembar kertas saja, misalnya contoh soal ijazah saja luar biasanya minta ampun, dibombardir, dikriminalisasi. Ini kita negaranya sudah sakit, bukan sakit Ustaz, gila. Gila itu apa? Dia sudah sulit membedakan Ustaz antara teh kucing dengan coklat. Itu yang gila itu Ustaz. Teh kucing dijilat-jilat. Pertanyaannya begini Ustaz, apa langkah apa yang harus kita ambil ketika negara sudah porak-poranda seperti ini? Yang kedua Pak Suprapti, Pak Prof, bahwasanya tadi mengatakan bahwa kita bisa kena pasal apa. Nah, ketika pasal-pasal itu sebenarnya bisa runtuh dengan pasal 28. Apakah bisa runtuh dengan bahwasanya? Ya kenapa? Saya cuma hanya menyamakan pendapat, kan seperti itu. Termasuk Amin Rais dengan melihat indikator, dengan indikatornya apa, Pak Prof? Dilihat ada indikator, ada kan namanya ciri-ciri, mengedipkan mata lah, kemudian spesial lah, itu kan ada indikatornya, kan seperti itu. Saya bertanya sama Bang Denny, maaf Bang Denny, saya tidak sependapat dengan Anda. Mengatakan bahwasanya sebagai pejabat publik itu ada namanya ruang privacy. Tidak bisa seperti itu. Pejabat publik itu paham nggak? Bahwa dia dipilih oleh rakyat. Satu poin. Dipilih oleh rakyat. Otomatis semua gajinya, semua fasilitas yang dipakai itu dari rakyat. Jadi ketika Bang Deddy bilang bahwasanya tidak bisa kami privasi, tidak bisa seperti itu. Karena kami yang pilih dia. Satu hal lagi. Paham nggak? Ketika Anda melegitimasi perbuatan hukum sekitar, ketika Anda melegitimasi tentang gay, jangan salah. Jangan salah. Itu akan berdampak yang sangat buruk kepada SDM kita, pada generasi kita. Kenapa negara kita sekarang banyak musibah-musibah? Iya. Kenapa banyak musibah sekarang? Bisa jadi itu adalah penyebab dari kelaparan yang tertinggi. Ini kayaknya cocok masuk partai umat ini. Saya tidak perlu mengulang pertanyaan, langsung aja ke Ustadz Sambo, nanti ke Prof. Ya, apa yang kewajiban kita, kata Nabi ketika melihat kemungkaran, atro'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi wa illam yastati fa biqalbi wa dzalika at'aful iman. Kalau lihat kemungkaran, ya kita ubah dengan apa yang kita bisa. Yang paling bagus, yang paling kuat dari kekuasaan, ya, dan kekuatan dengan tangan. Kalau nggak bisa ya dengan mulut ngomong. Oh ini nggak bener. Jadi posisi Pak Amin dalam konteks ya ngomong. Dia nggak punya kekuasaan. Kekuasaan kan Pak? Jangan ada di sana lah. Nah kita minimal rakyat ya ngomong juga kalau bisa. Kalau nggak bisa minimal hati, dan itu selemah-lemahnya. Nah kembali kepada yang tadi, kondisi negara seperti ini ya marilah kita bersuara. Ngomong aja semua dulu. Dan saya yakin kalau ngomong ini di titik ini ya, kalau saya yakin ini blessing ya. Kalau kita main normal-normal aja nggak jalan deh Bang.
Walaupun revolusi itu bagian dari mengubah dengan tangan. Artinya begini. Maksud saya kasus ini, kasus Teddy ini, ya kalau kita semua ngomong, saya yakin grindingnya akan besar. Ya karena kalau begini baru rakyat kita akan mau tergerak. Oh yang normal-normal aja, barang naik harganya, bensin mahal apa semua nggak laku lagi. Kita harus ini seperti itu. Saya kira mudah-mudahan benar kita gerakkan semuanya. Mudah-mudahan sampai ke istana dan kita doakan Pak Prabowo berubah. Kita nggak berharap lah dia turun di tengah jalan. Ya, mudah-mudahan yang penting dia berubah dengan baik aja. Saya kira demikian. Ya, sebelum ke Prof. Suparji, saya menyapa Pak Isranur, mantan Gubernur Kaltim, dan terima kasih sudah hadir. Ya, terus Pak, ini ada kawan saya ini Dewan Pengawas LKBN Antara, Ramadan Pohan. Dulu saya pernah seiring sejalan, nggak tahu Bang, sekarang masih sejalan ya kita? Sekarang udah Dewan Pengawas LKBN Antara. Oke, next kita berikan kesempatan ke Prof. Suparji untuk menjawab pertanyaan Ibu yang bersemangat tadi. Baik, terima kasih Bu. Jadi betul bahwa konstitusi kita melindungi setiap warga negaranya bebas menyampaikan pendapat, dan kemudian tentunya pendapat tadi itu ada batasan-batasan. Salah satunya adalah undang-undang, antara lain Undang-Undang ITE. Bagaimana penyampaian pendapat tadi itu tidak mencemarkan nama baik orang, bagaimana pendapat tadi itu tidak menimbulkan ujaran kebencian berdasarkan identitas tertentu yang dapat menimbulkan kegaduhan atau kerusuhan. Jadi saya tidak membantah bahwa konstitusi menjamin tentang itu, tetapi bahwa jaminan konstitusi tadi itu tetap harus memperhatikan aspek peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah sekarang persoalannya bukan apakah ini melanggar konstitusi atau melanggar Undang-Undang ITE, tetapi apakah perbuatan yang dilakukan itu memenuhi unsur-unsur katanya dengan pencemaran nama baik, ya, yang tadi saya sampaikan. Harus ada proses pembuktian materialnya, harus ada pembuktian tentang tercemarnya nama baik seseorang, dan secara prosedural harus dilakukan melalui satu aduan, dan secara kewenangan harus yang bersangkutan yang menyampaikan. Nah, disitulah proses misalnya penyidikan dan tahap berikutnya akan dilakukan dalam rangka satu rekonstruksi fakta berdasarkan alat bukti atau barang bukti. Pada sisi yang lain juga katanya dengan soal apakah pendapat tadi itu memiliki unsur yang berakibat timbulnya kebencian kepada pihak lain karena identitas tertentu. Ya, apakah sebutan gay tadi itu adalah sebuah identitas? Saya kira ini juga tidak mudah untuk dibuktikan. Jadi poin saya adalah bahwa sekarang ini faktanya ada narasi yang diungkapkan oleh tokoh reformasi Pak Amin Rais, dan kemudian ada pihak lain yang menganggap ada unsur pidananya, tapi kan laporan-laporan atau aduan-aduan kan belum ada sampai saat ini kan, sehingga kemudian tidak bisa diproses secara hukum karena memang ada aduan dari itu. Yang semula satu kementerian akan mengadukan, setelah dikonfrontir bahwa tidak memiliki legal standing kan akhirnya juga tidak terjadi. Maka menurut saya bahwa implikasi hukum tidak nampak secara signifikan sampai saat ini. Nggak tahu perkembangan berikutnya apakah ada laporan atau aduan, tapi yang poin yang disampaikan adalah bahwa dalam konteks kita menyampaikan kritik dan sebagainya, masukan atau pendapat dan sebagainya, tetap ada koridor hukum yang harus kita perhatikan supaya kemudian tidak menimbulkan implikasi hukum yang negatif atau implikasi hukum yang tidak berguna buat kita. Demikian secara singkat. Memang Komdigi harus melaporkan Prof, karena kabarnya pekan depan itu mau ada reshuffle, jadi kan harus bergerak. tapi offset ternyata nggak punya legal standing. Ini cuma omong-omong saya. Silakan Bung Deddy. Ya, terima kasih banyak Ibu. Saya kira
Saya juga dapat masukan yang bagus, tetapi perlu saya tegaskan bahwa kalau ruang privat itu kemudian harus diutarakan dalam konteks sekarang begitu ya, maka kita bisa mengubah sistem negara kita bukan lagi dalam sistem demokrasi, tetapi kita bisa masuk dalam kategori yang anarkis. Kenapa? Karena gerakan-gerakan anarkis itu adalah kelompok sipil mendominasi aktivitas pemerintah. Sementara kalau dikatakan dengan dalih bahwa aktivitas pejabat itu menggunakan anggaran negara dan itu bersumber dari pajak, ya, tapi tidak bisa juga kita katakan bahwa pejabat publik kita itu dipilih oleh rakyat. Kenapa? Karena yang dipilih oleh rakyat itu hanya presidennya. Semua tanggung jawab politik di bawah presiden adalah tanggung jawab presiden. Sehingga kalau mau dikritik tentu adalah urusan publik. Nah, itu yang perlu saya sampaikan sebenarnya itu. Supaya apa? Supaya kita semua itu dalam situasi yang proporsional. Warga negaranya proporsional, pemerintahannya juga proporsional. Memang ini terkesan utopis begitu ya. Artinya hal-hal yang standar, hal-hal yang idealis gitu. Tapi jadi masalah kalau yang idealis itu tidak disampaikan dan tidak dipertahankan, berarti kan kita tidak memiliki titik temu. Kalau kemudian seluruh warga negaranya menyatakan bahwa moralitas harus masuk dalam pengelolaan negara, tidak boleh ada misalnya pejabat publik yang dari sisi sentimen religiusitasnya kurang, tidak boleh, segala macam tidak boleh, maka fokus kita nanti akan berubah. Kenapa? Karena negara itu didirikan sebetulnya orientasinya adalah bagi kepentingan hajat umum. Yang jadi masalah adalah persoalan orang gay atau tidak itu adalah urusan dia. Kenapa? Gay tidaknya setkap itu tidak akan berdampak pada hajat hidup orang banyak, kira-kira begitu. Ya nggak apa-apa. Teman-teman nggak apa-apa. Iya. Betul. Teman-teman, oke, teman-teman begini. Teman-teman, gini. Ada seorang filsuf yang sangat berpengaruh di dunia ini. Dia berkata, teman-teman, tolong. Ada seorang filsuf pernah berkata, sebentar. Ada seorang filsuf pernah berkata, saya tidak setuju dengan pendapat Tuhan, tapi saya akan membela sampai mati hak Tuhan untuk menyampaikan pendapat itu. Jadi, yang ingin saya katakan adalah di sini di obrolan Sabtu Seru yang insya Allah akan kita lakukan setiap Sabtu, kita boleh berbeda pendapat dan memang harus berbeda. Kalau tidak berbeda pendapat, ini obrolan tidak berjalan. Jadi biarkan Bung Dedi bicara sebagai seorang intelektual dan seorang pengamat politik, dan kita boleh tidak sependapat, tapi tolong jangan dibantah. Oke, lanjut Bung Dedi untuk menyelesaikan. Sebentar, karena oke, lanjut. Kalau misalnya bahasan soal moralitas itu mau dibawa ke agama, ya tentu tidak akan sambung dalam konteks demokrasi. Nanti mungkin akan sesuai dengan Ustadz Idrus Sambo, dan itu saya sepakat. Kenapa? Karena saya duduk di sini bukan sebagai agamawan, kira-kira begitu. Saya hanya menjelaskan dalam koridor politik bahwa aktivitas politik itu memang ada batasnya, tidak bisa tidak. Sehingga kalau misalnya kondisinya adalah yang kita bahas adalah urusan pribadi, maka nanti bahkan dalam undang-undang juga sudah dijelaskan, yang bisa menolak argumentasi Amin Rais itu hanya yang bersangkutan. Kan tidak bisa kemudian setkap dalam aktivitas politik, presiden sebagai kepala negara, termasuk Komdigi tadi sebagai menteri di anggota kabinet, dia tidak bisa menolak statement itu. Kenapa? Itu sebagai bukti konstitusional kita, Ibu, bahwa mau tidak mau ruang privat itu tetap akan berada di ruang privat. Nah, persoalan bahwa kita sebagai warga negara yang punya nilai religiusitas yang tinggi dan segala macamnya kemudian menolak itu, ya silahkan saja. Tetapi penolakannya bukan pada aspek individual, lebih pada aspek kelembagaan politis, kira-kira begitu. Mudah-mudahan dipahami dalam artian bahwa Ibu harus membedakan mana ruang demokrasi dan mana ruang agama, kira-kira begitu. Siap, baik. Terima kasih. Oke, teman-teman, begini. Oke, teman-teman, bagaimanapun kan segala sesuatu. Dan kebetulan saya sudah mendapat peringatan dari seorang petinggi bahwa ini harus selesai jam 3.
Jadi sebelum selesai, saya tidak mau menyebutkan nama petinggi itu, pokoknya saya takut lah. Sebelum ditutup, saya akan berikan pada seorang penanya dan tolong bertanya secara singkat. Tadi sudah sebelah sini, mungkin dari kubu tengah nih. Wartawan, ada wartawan. Dari mana? Dari mana? Ya, silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agus Turbalis dari sinariniamedia.com, media online. Ya, kebetulan kemarin saya juga ikut diskusi di Sopir Hotel itu mengenai realistiskah kita tuh menjatuhkan Prabowo secara pembatulan. Pertanyaan saya langsung aja Pak ya. Apakah berani Pak Prabowo membersihkan orang-orangnya Terembol, orang-orang Jokowi tersebut? Pertama. Yang kedua, karena kita tahu skala legitimasi pemilu itu dimenangkan secara bagaimana ya kan? Nah itu aja pertanyaan saya. Terus sampai sekarang juga, beranikah menyentuh hukum dari mantan Presiden Jokowi ke pengadilan? Pertanyaan saya dua itu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan ke siapa? Ke Ustaz Sambu? Mungkin, ya boleh. Ya kalau kita dalam sering kita dengar moto no viral, no justice. Mari kita viralkan terus. Yakin saya Prabowo gak akan kuat ngelawan suara rakyat. Pilihannya cuma dua, dia akan mempertahankan kekuasaannya atau mempertahankan Teddy, itu saja, atau mempertahankan Mulyono. Nah, makanya karena itu saya pikir mari kita suarakan terus sebagai bentuk nahi mungkar kita. Mudah-mudahan dengan usaha kita Allah akan, ini bagian dari cara mengubah tadi dengan apa namanya, Allah tidak mengubah nasib kalau kita tidak mengubahnya. Udah di bagian dari cara kita mengubahnya. Saya kira-kira mudah-mudahan Pak Prabowo sadar kiranya. Demikian. Saya ingin Prof. Supardi menjawab sekaligus closing statement lah ya, supaya kita mengerti. Silakan Prof. Sekaligus closing statement. Oh ya, atau sekalian closing statement nanti Prof. Closing statement saya begini. LGBT itu bisa menurut hipotesa saya. Seorang dokter, saya seorang awam yang berlatar belakang dulunya mempelajari kedokteran dulu bisa belajar sebagai seorang awam saja nggak bisa confident kamu yang udah saya kenal lama masih ada ini Pak sebelum kita tutup. Saya terpanggil sebagai seorang dokter. Dulu saya sampai saya sudah menjadi seorang awam. Bisa ya, kita tidak bisa menghakimi bahwa LGBT itu hanya berbicara kepada orang-orang yang tidak bermoral. Seorang ahli agama bisa menghakimi orang-orang semuanya. Jadi kita terpanggil untuk mendalami itu. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa tidak tidak berideologi sekuler, misalkan politik. Baik. Jadi kalau soal moral, apa parpol kita sekarang? Nggak ada. Jangan dipinter. Pada soal moral, di basement di Amerika yang sangat bebas. Jomblo juga. Moral adalah sangat istimewa. Dalam agama dikatakan bahwa Ya Bu, nanti bahasannya LGBT nya kita begini Bu. Ya Bu, kalau boleh saya potong Bu, kita di diskusi ini tidak menyimpulkan bahwa sama sekali kami tidak menyimpulkan bahwa Pak Teddy LGBT, enggak. Kami hanya menyimpulkan. No, dan saya mengikuti soal Monica Lewinsky. Jadi kebetulan saya liputan sampai ke sana. Jadi Bill Clinton hampir di-impeach itu bukan kasus Monica Lewinsky, tapi karena peristiwa itu terjadi di ruang oval White House. Jadi dia menggunakan fasilitas negara di kantor presiden. Tapi oke lah. Enggak. Kita Allah ya, Allah kita kami beragama beragama. Bahwa Ustaz Sambo, saya ingin menyampaikan pesan saya. Kita selamatkan negara, selamatkan Pak Prabowo, selamatkan juga Pak. Boleh. Kalau itu nanti boleh. Itu nanti di luar ini, karena diskusi kita sama sekali tidak menyimpulkan. Kami tidak menyimpulkan bahwa kita terbatas Bu ya. Letkol Teddy gay. Tapi kami hanya menyebutkan bahwa Pak Amin Rais menyebut beliau. Tapi kami tidak menyebutkan. Iya, cukup bukan itu maksud dan Iya. Oke. Ya, paham. Oke. Baik, terima kasih Bu.
Oke, lanjut ke Ya, Ustaz Sambo, saya closing closing statement begini. Saya hanya menyitir satu cerita dalam Al-Quran, peristiwa Nabi Khidir yang merusak kapal untuk menyelamatkan kapal dan penumpangnya. Ya. Terus seorang Nabi Khidir membunuh seorang anak untuk menyelamatkan orang tuanya. Jadi prinsip saya begini. Ya, kalau ingin menyelamatkan negara yang besar, ya kita harus korbankan TNI kira-kira gitu. Korban berarti harus dipecat. Dipecat, bukan dipecat dalam konteks dia dibuang, tidak. Dikasihlah dia suatu tempat yang cocok dengan kondisi atau Ayo status. teman-teman, tenang, tolong kita dengarkan. Jadi mari kita jangan sampai Pak Prabowo mengorbankan negeri yang sebesar ini hanya sekedar mempertahankan seorang TNI. Oke, mudah-mudahan Pak Prabowo sudah sadar, kembalilah ke jati diri Anda. Saya kira mudah-mudahan negeri ini selamat. Itu dia. Closing. Baik, selanjutnya Prof. Suparji sekaligus closing statement saya kira. Baik, jadi ada kalimat bijak ya, bahwa sesungguhnya yang membuat diri kita itu berat adalah pikiran negatif yang muncul dalam diri kita. Dan kita yakini bahwa setiap langkah kecil kita akan selalu membawa sebuah perubahan. Maka menyambung dari Ustadz Sambo tadi itu, kita mulai dari langkah-langkah kecil untuk membawa perubahan dengan prasangka-prasangka baik demi kebaikan bangsa dan negara kita ini. Maka dalam keadaan atau fakta yang terjadi atas narasi yang disampaikan oleh Prof. Amin, harapannya adalah menjadi momentum yang baik ya bagi Pak Presiden untuk kemudian bekerja lebih dekat dengan para pembantu atau para kabinet yang lain dan lebih dekat dengan rakyat, dan kemudian bisa bekerja secara profesional, secara prosedural ya, secara proporsional, dan menempatkan semuanya pada tupoksi kepentingan bangsa dan negara, bahwa yang penting adalah menjadi kerangka acuan dalam melakukan tindakan sesuai dengan hukum yang ada di negara yang kita cintai ini, dan setiap persoalan tidak selalu diselesaikan melalui mekanisme hukum, tetapi bahwa supaya tidak terjadi masalah-masalah hukum yang menyebabkan misalnya kontraproduktif terhadap pengembangan terhadap kemajuan bangsa dan negara ini, harapannya semuanya bisa dilakukan dengan cara-cara yang persuasif, dengan cara-cara yang demokratis. Akhirnya saya menyampaikan satu harapan besar bahwa perbedaan pendapat di dimanapun itu bisa terjadi. Yang terpenting adalah dalam koridor objektivitas, dalam koridor profesionalisme dan rasionalitas. Sehingga rasionalitas objektivitas adalah hukum yang berlaku di negara yang kita cintai ini. Pada sisi yang lain adalah memperhatikan etika sebagai dasar untuk melakukan tindakan-tindakan. Saya kira demikian. Terima kasih Prof. Bung Dedi, terakhir. Ya, harus kita akui bahwa yang dilakukan oleh Profesor Amin Rais adalah hak beliau sebagai warga negara, kemudian juga sebagai tokoh, bahwa mau tidak mau kritik itu penting, tetapi justru satu sisi memang ini menjadi momentum bagi sipil yang lain. Ketika Profesor Amin Rais sudah berani menyampaikan kritiknya melalui jalur yang privat tadi, sisanya adalah kelompok masyarakat lain tinggal melakukan kritik pada urusan-urusan yang publik. Sementara bagi pemerintah saya kira, karena tidak bisa memang dipisahkan identitas mereka sebagai pejabat publik satu sisi lain mereka sebagai individu tidak bisa, sehingga mau tidak mau ketika ada kritik publik harus diterima. Satu sisi harus diterima. Sisi yang lain adalah mereka perlu menjadikan itu instrumen untuk sebagai cermin ya supaya lebih baik lagi. Dan tentu tadi pesan sama saya kira bagus sekali, jangan sampai membuat peluang atau membuat aktivitas yang menimbulkan suzonnya publik. Jadi saya kira itu bagus sekali. Mudah-mudahan pemerintah. Terima kasih teman-teman. Saya ingin menutup acara ini. Saya ingat tahun 1961, saya belum lahir tapi saya baca bukunya. Seorang presiden Amerika Serikat ketika dilantik, John F. Kennedy mengatakan, jangan pernah bertanya apa yang negara berikan padamu,
tapi tanyalah apa yang bisa kau berikan kepada negara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.